Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nuraini dengan NIM 22052087 dari Prodi PPKN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi administrasi sarana dan prasarana. Mulai dari konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, administrasi berasal dari bahasa Latin ad administro, yang berarti kepada dan melayani. Administrasi dapat diartikan sebagai pelayanan dan pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilah, administrasi yaitu usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan SDM dan SDA. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah keseluruhan pendidikan atau keseluruhan rangkaian proses yang direncanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap dipakai atau ready dalam pendidikan sehingga PBM semakin efektif dan efisien. Gunanya membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fasilitas atau benda pendidikan dapat ditunjuk dari fungsi, jenis, dan sifatnya. Materi selanjutnya, proses administrasi sarana dan prasarana. Menurut Syahril, ada beberapa proses dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan. Kalian tahu apa itu perencanaan? Saya akan menjelaskannya. Perencanaan pendidikan itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkonkretkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam bentuk usulan kegiatan, serta upaya yang dilakukan mengidentifikasi secara tepat terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keduanya, penggandaan. Penggandaan ini merupakan usaha yang dilakukan untuk merealisasikan atau mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai rencana yang telah disusun, baik melalui pembelian, hibah, hadiah, menyewa, dan sebagainya. Materi selanjutnya, penyimpanan. Penyimpanan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung barang milik kekayaan negara atau unit kerja berdasarkan hasil dari pengadaan pada tempat atau wadah tertentu yang biasanya disebut dengan gudang dengan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, penyaluran. Penyaluran ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pemindahan barang dan tanggung jawab pengolahan barang dari seorang kepada orang lain atau unit kerja kepada unit kerja lainnya. Selanjutnya, inventarisasi ini merupakan sebagai sarana dan prasarana yang bertujuan. Inventarisasi sarana dan prasarana ini sebagai bukti secara tertutup terhadap kegiatan pengolahan atau tertulis terhadap pengolahan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan, serta memudahkan dalam pengecekan barang, memudahkan dalam pengawasan, dan agar peralatan tidak mudah rusak atau hilang. Selanjutnya, pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengusahakan agar barang dan bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Terdapat beberapa tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang pertama, agar barang tidak kedaluarsa. Yang kedua, agar barang tidak mudah susut. Yang ketiga, agar barang tidak mudah rusak karena pengaruh suhu dan cuaca. Keempat, agar sarana prasarana selalu dalam keadaan bersih dan tidak kotor, agar barang tidak mudah hilang. Selanjutnya, penghapusan. Penghapusan adalah suatu proses kegiatan untuk mengeluarkan dan menghapus daftar barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan ini merupakan koordinasi serta akselerasi
bagi seluruh fungsi pengolahan administrasi sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Materi selanjutnya, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Pemerintah mengenai pengolahan sarana dan prasarana sekolah termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan prasarana yang dimaksud. Beberapa peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, guru harus merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses yang dibutuhkan dalam pendidikan. Yang kedua, guru harus dapat memanfaatkan segala sarana dan prasarana seoptimal mungkin agar tercapainya tujuan guru. Yang ketiga, guru harus dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana. Yang keempat, guru harus mencontohkan bagaimana itu sarana dan prasarana dalam suatu pendidikan. Yang kelima, guru harus memanfaatkan sarana tersebut dan prasarana bagi seorang pendidik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.